Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya, baik. Bu. Untuk hari ini, ya, karena kita baru pertemuan pertama, ini saya mengampu untuk materinya perilaku organisasi. Jadi selama 1 semester kita akan berinteraksi, berkolaborasi terkait materi perilaku organisasi. Nah, sebelumnya, jadi teman-teman akan saya jelaskan dulu terkait RPS yang ada. Jadi selama 14 kali pertemuan kita akan membahas apa saja. Kemudian yang kedua, nanti terkait metrik penilaian selama 1 semester. Gitu ya. Oke, bisa saya mulai ya. Ini RPS-nya. Nah, jadi untuk 14 kali pertemuan ya. Nanti yang pertama hari ini kita akan membahas terkait pertama pendahuluan, kemudian sikap dan kepuasan kerja, kemudian yang ketiga emosi dan suasana hati, yang keempat kepribadian dan nilai, kemudian yang kelima konsep, persepsi dan pengambilan keputusan, kemudian yang keenam motivasi dan penerapannya seperti apa, kemudian yang ketujuh dasar perilaku kelompok. Nah, setelah 6 kali pertemuan, kita pertemuan yang ke-8 adalah UTS. Ya. Untuk sistem penilaian UTS itu nanti juga ada, ya. Jadi untuk UTS-nya tidak online, tetapi lebih kepada offline ya. Oke, kemudian yang ke-9 memahami tim kerja, ya. Kemudian yang ke-10 ada komunikasi. Kemudian 11 kekuasaan dan politik, 12 konflik dan negosiasi, kemudian 13 fondasi struktur organisasi, kemudian ada desain ya, dan ke-14 budaya organisasi, ke-5 perubahan organisasi, dan ada manajemen stres. Nah, yang terakhir adalah puas. Nah, kemudian teman-teman untuk pustakanya ya, pustaka utama ini bisa kalian lihat ya, atau kalian bisa menggunakan buku yang ada di perpustakaan UP 45. Kemudian di sini ya ada pengabdian masyarakat dari saya sendiri ya, juga ada penelitian yang nantinya bisa relate dengan pembelajaran yang akan saya berikan. Oke, untuk RPS kira-kira apakah ada pertanyaan? Ada nggak? Belum? Oke, belum ada ya. Saya lanjut ke metrik penilaian. Nah, ini untuk kontrak belajar kita selama 1 semester. Ya. Jadi ada ujian akhir semester itu 20% untuk penilaiannya. Kemudian ujian tengah semester 20%, kuis 10, kehadiran 10%, ada sikap atau etika itu 5%, ya. Kemudian ada tugas atau kuis 5%, keaktifannya selama di kelas itu nilainya tinggi, ya. 15%. Serta yang satu lagi, presentasi makalah paper tugas mandiri kelompok itu 15%. Nah, ini kemudian untuk kehadiran ya tatap muka minimal kalian harus ada 75%. Kemudian ya seluruh tugas harus dikumpulkan, dan dari tugas-tugas tersebut nanti akan saya cek plagiasinya. Maksimal plagiasi dari tugas itu 30%. Kemudian untuk penggunaan referensi jurnal ya, misal kalian punya referensi untuk pembuatan tugas ya, itu menggunakan ya bukunya 10 tahun terakhir. Kalau jurnal itu 3 tahun terakhir. Oke, kira-kira dari kontrak perkuliahan selama 1 semester, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, sekali lagi saya tanya. Kita sekarang saya tanya dulu, konsekuensi kalau ada keterlambatan kira-kira berapa menit untuk bisa masuk ke kelas? 10 menit, Bu. 30.
10 menit. 10 menit ya. Jadi minta tolong diingat, kalau sudah lebih dari 10 menit sudah tidak bisa masuk kelas. Kesepakatan ya? Oke, baik, terima kasih. Oke, saya lanjut ya ke materi. Oke, jadi saya akan bahas dulu konsep dasar perilaku organisasi. Yang ikut organisasi di sini siapa? Oke, berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Organisasinya internal atau di eksternal? Dua-duanya. Nah, sekarang saya tanya, pentingnya kita ya untuk mempelajari perilaku organisasi itu apa sih? Apa juga? Biar bisa bersatu. Oh, biar bisa bersatu. Karena kita bersaudara, satu visi, satu tujuan, gitu ya. Yang lain? Melebarkan ini Bu, relasi. Melebarkan relasi. Terus apa lagi? Hah? Tak tahu kan mudah ya. Apa kira-kira? Ayo. Dan jadi gini, yang namanya perilaku organisasi itu bisa kita breakdown dari apa? Perilaku kita sendiri secara pribadi. Kita breakdown dulu. Karena apa? Yang namanya perilaku individu itu yang bisa menilai siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Terus dari hasil kita punya kepribadian yang baik dan lain sebagainya, itu kalau bisa kita kaitkan dengan organisasi, apa yang kita dapatkan? Apa coba? Kepribadian kita baik, bagus, ya kan? Berarti kalau di dalam organisasi nanti kita pasti akan bisa diterima di organisasi tersebut, ya. Terus tujuannya apa? Kita masuk ke organisasi dengan adanya perilaku pribadi kita aja. Lebih kepada kita sebagai agen perubahan. Untuk apa? Memperbaiki perilaku dari organisasi di mana kita berada. Sekarang saya tanya, tadi kan bilang ya ada informasi banyak yang sudah berada dalam suatu organisasi. Sudah merasa belum sebagai agen perubahan dalam organisasi itu tersendiri? Belum. Kenapa belum? Karena organisasinya masih di situ-situ aja. Organisasi dianggapnya masih stagnan, betul nggak? Sekarang saya tanya, komitmen masuk organisasi untuk apa? Coba, yuk tadi yang ikut organisasi, berarti kan punya komitmen kan ya? Betul nggak? Komitmennya apa? Tadi katanya bisa punya link, ya kan? Punya teman, ada pembelajaran di situ dan lain sebagainya. Nah, berarti itu komitmen yang kalian berikan sesuai dengan tujuan organisasi, ya kan? Berarti nanti setelah masuk ke organisasi, kalian bisa menjadi agen perubahan. Intinya di situ. Oke, saya lanjut ya. Oke, sekarang ini capaian pembelajarannya apa dari materi yang saya berikan hari ini? Yang pertama, mahasiswa mengetahui definisi perilaku organisasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mengetahui tantangan dan peluang perilaku organisasi. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mengetahui model dari perilaku organisasi. Oke, saya next. Sekarang ke pengertiannya. Ya, pengertiannya apa? Sebuah bidang ilmu yang menyelidiki pengaruh. Namanya pengaruh. Pengaruhnya dari mana? Perilaku diri kita ke organisasi. Ya. Nah, tujuannya untuk apa? Meningkatkan yang tadi apa? Efektivitas organisasi. Nah, sekarang ini ada yang bisa nggak menerjemahkan dari bagian ini? Siapa kira-kira? Yuk, menerjemahkan dari bagian ini, menceritakan, oh organisasi perilaku organisasi itu seperti apa sih? Ini sudah ada cuplikannya, kira-kira apa?
Yang namanya perilaku organisasi, di situ ada dua kelompok. Individu atau kalian sendiri, kemudian di sini ada kelompok. Ya. Dari individu sama kelompok itu pengaruhnya untuk organisasi apakah efektif atau tidak. Sekarang saya contohkan. Ya. Individu, saya punya komitmen untuk masuk organisasi X, ya kan? Tujuannya apa? Ternyata di sana ada Mas Arjun. Berarti di sini tujuan saya lain, betul enggak? Bukan lebih kepada iya, bukan lebih kepada organisasi, ya kan? Organisasi padahal di situ kita bisa pengembangan diri, punya link, ya kan? Dan lain sebagainya. Tapi karena ternyata di situ punya ada Mas Arjun nih, kan kayak gitu. Tapi ya perbedaannya, kalau misal kalian sebagai individu masuk ke dalam suatu organisasi, saya ingin mengembangkan karir saya ingin mengembangkan pengetahuan saya dan lain sebagainya. Itu hasilnya beda nggak dengan yang tadi ada Mas Arjun? Bedanya di mana? Kalau yang pertama kita lebih fokus ke organisasi yang untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati di organisasi. Kalau yang kedua itu tujuannya beda karena yang dituju bukan untuk pengembangan diri. Betul, jadi disesuaikan dengan minatnya kita. Sejauh mana? Itu yang pertama, kalau individu. Kemudian kalau kelompok, kalian biasanya kan pasti punya circle, ya enggak? Satu orang ternyata berkesempatan masuk organisasi Y. Dua orang temannya kira-kira ikut apa enggak kalau itu satu circle? Ngikut ya. Cuman pertanyaannya gini, ngapain? Kemana-mana harus barengan sama-sama. Apakah tujuannya, visinya juga sama atau tidak? Betul nggak? Karena apa? Yang namanya individu sama kelompok kekuatannya besar yang ke kelompok. Nah, dari kelompok ini nanti pengaruhnya dalam struktur organisasi atau perilaku itu juga sama besar. Sekarang ini, kalau misal ada tingkat kepengurusan dalam organisasi, ya, terus beda apa diganti ketuanya atau diganti struktur organisasinya, yang di sini diam saja, betul nggak? Tapi kalau yang di kelompok ada kemungkinan untuk apa? Menolak. Betul enggak? Kenapa? Enggak sesuai dengan apa yang mereka yakini, intinya kayak gitu. Nah, dari ini semua ya, itu nanti tinggal bisa mengukur sejauh mana efektivitas dari organisasi tersebut. Ya. Oke, saya next dulu. Nah, tantangannya apa? Satu, merespon globalisasi. Karena apa? Nanti ketika kalian masuk dalam suatu organisasi, pasti ditanya mau bekerja dan sebagainya, pernah ikut organisasi apa belum? Ya kan? Terus yang lainnya, pengalaman selama di organisasi dapatnya apa saja? Apakah hanya sertifikat atau link atau lebih pada keilmuan? Pasti nanti ditanya. Ya, karena apa? Nah, ini misal ya, kalau merespon globalisasi ini ada contoh peningkatan penugasan ke luar negeri. Tujuannya untuk apa sih? Ketika kita masuk organisasi, misal kalian masuk tadi ke HMCM atau kemana, tapi ternyata dimintanya itu belajar, ya, atau ditugaskan atau ikut pelatihan ke luar negeri, mau nggak? Mau kan ya? Sebetulnya tujuannya untuk apa? Bisa nggak ada kesempatan seperti itu? Sangat bisa, tergantung dari organisasinya. Nah, tujuannya apa sih? Peningkatan. Ada kalimat peningkatan. Berarti di sini kita juga akan bisa meningkatkan keilmuan kita. Ya. Terus bekerja dengan individu dengan kultur yang berbeda. Ya. Sekarang saya infokan dulu. Jadi ketika kita di dalam satu organisasi, mohon maaf, ini disebutnya sebagai organisasi ya. Itu kan kulturnya kan pasti berbeda, betul enggak? Tapi kenapa kalian
tenaga kerja berbiaya rendah? Ada nggak? Banyak. Contohnya di mana? Indonesia sendiri itu masih ya tenaga kerja berbiaya rendah. Karena apa? Dianggapnya padahal ya itu pengetahuannya masih di bawah standarnya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Yuk. Apa? Siapa? Yuk, ada yang mau ditanyakan? Belakang. Ada nggak? Yuk. Oke, apa? Ini bukan sebagai mahasiswa nih, banyak dari kami yang menjadi pemimpin dari berbagai kegiatan atau organisasi. Nah, gaya kepemimpinan seperti apa yang paling efektif dalam konteks organisasi kemahasiswaan? Apakah ada pendekatan signifikan dalam pendekatan kepemimpinan yang dibutuhkan di lingkungan kampus dibandingkan dengan di perusahaan? Oke, kampus sama perusahaan. Iya. Oke ya. Kampus sama perusahaan perbedaannya apa? Atau mungkin lebih efektifnya yang mana? Iya. Sekarang ini, kampus sama perusahaan. Kampus itu didominasi oleh siapa? Mahasiswa. Mahasiswa. Kalau perusahaan, Karyawan. karyawan, pekerja dan lain sebagainya. Betul nggak? Menurut Mas Arjun sendiri, sebetulnya efektif yang mana sih? Ya, perusahaan. Perusahaan. Kenapa? Karena dia dipimpin oleh orang yang lebih berpengalaman gitu. Oke, sekarang saya balik tanya. Kalau kita di organisasi kemahasiswaan, apakah tidak bisa memungkinkan kita dikelola atau dipimpin oleh seseorang yang profesional dan lain sebagainya? Memungkinkan atau enggak? Memungkinkan. Memungkinkan kan? Berarti intinya antara HMJM atau lebih pada organisasi kemahasiswaan atau kita saat sudah bekerja itu sebetulnya hal yang sama. Kenapa? Ini tadi sudah dijawab. Tipikal dari siapa? Pemimpin, ya kan? Kalau pemimpin itu ya transformasional, mereka bisa ya betul-betul memahami karakteristik dari organisasinya, pasti nanti ya itu juga bisa untuk melakukan yang namanya pengembangan organisasi. Nah, perbedaannya kalau kita bekerja itu kan saya sebagai seorang pegawai. Di sini tuntutan saya ada banyak, betul nggak? Harus sesuai dengan prosedur yang ada dan lain sebagainya karena saat ini saya bekerja, ya kan? Tapi kalau yang di UMKM ya, kemahasiswaan ya, itu kan nggak harus ada kontraknya terlebih dahulu. Kalau saya kan bekerja kan harus ada kontraknya nih, ya kan? Kontrak sebagai seorang karyawan dan sebagainya, harus mengikuti segala sesuatu yang ada di situ, ya kan? Tapi kalau untuk kemahasiswaan kan nggak ada kontrak kerjanya dulu dan lain sebagainya. Sebetulnya pengelolaannya ya bisa jauh lebih baik lagi harusnya, ya. Itu tadi kuncinya. Sebagai seorang pemimpin harus mampu, harus mengetahui situasi dan kondisi dari ya tipe dari organisasinya itu. Terus yang kedua, orang-orang yang ada di organisasi itu support untuk apa? Untuk bisa mengelola, untuk bisa mengubah yang namanya organisasi. Oke, kira-kira ada pertanyaan yang lain? Boleh, silahkan. Ini kan bahasanya tentang terkait tantangan dalam perilaku organisasi. Ya. Biasanya kan dalam suatu organisasi itu kan kita sebagai polsek atau individu itu kadang kan mempunyai perilaku yang berbeda-beda, Bu. Nah, kita sebagai pemimpin itu hal dasar apa dan hal penting apa yang perlu kita lakukan untuk pertama kali dalam menghadapi perilaku organisasi yang berbeda dari organisasi. Oke, baik, terima kasih. Jadi gini Mbak, lebih kepada tantangannya ya. Ini kan maksudnya kepada sama seperti ini ya, angkatan kerja. Angkatan kerja itu juga perilakunya beda, betul enggak?
figurnya sebagai seorang leader ya, apa yang harus kita lakukan? Apa respon perbedaan? Betul. Kuncinya itu merespon perbedaan. Pendekatannya apa yang bisa dilakukan? Bisa menggunakan pendekatan secara psikologis. Ya. Psikologis itu pendekatan antar individu. Nah, sekarang ini kalau misal ya saya sudah berada dalam satu organisasi, ya. Terus saya punya teman-teman atau tim saya, ya. Pasti di situ akan terjadi perbedaan, betul nggak? Pasti terjadi suatu konflik juga, betul nggak? Ya kan? Nah, jadi untuk meminimalkan hal tersebut, ya kan, pendekatan yang bisa kita lakukan adalah lebih pada psikologis. Kita tahu ya, posisi A seperti apa, posisi B watak perilakunya seperti apa. Jangan sampai segala sesuatunya itu dijadikan satu. Ya, kita punya visi dasarnya, punya misi, punya tujuan, betul. Tapi karakter orang-orang yang ada di dalam organisasi itu pasti satu dengan yang lain, pasti harus berbeda. Ya, di situ. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Hargai perbedaan mereka. Karena dari hargai perbedaan mereka, kalian punya apa? Di mata kuliah SDM, saya sering menyebut SDM, sumber daya manusia itu adalah aset. Betul nggak? Aset organisasi. Mereka punya kewenangan, mereka punya hak, mereka punya skill, keilmuan dan lain sebagainya dalam apa? Membantu organisasi untuk tumbuh berkembang lebih baik lagi. Oke, ya. Oke? Sudah cukup? Ada pertanyaan yang lain? Ya? Oh, mungkin nanti. Baik. Oke. Nah, jadi ya, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan ya. Kemudian untuk pertemuan minggu depan nanti akan saya share materinya di @link ya, sama grup WhatsApp. Itu nanti kalian sudah bisa pelajari dulu untuk materi pertemuan minggu depan. Karena apa? Sebelum besok ya ada minggu depan pertemuan masuk ke kelas, saya akan melakukan yang namanya kuis. Nanti akan saya lakukan dulu kuis sekitar 10 menit ya, untuk materi yang saya sampaikan hari ini dan juga materi yang akan saya share. Tolong dipelajari. Nah, mungkin itu saja dari saya.